Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil pengabdian pada masyarakat tahun 2025 yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Wanita Tani Manisgara dan Kadar Ibu-Ibu PKK melalui pelatihan dan pendampingan diversifikasi produk olahan pertanian di Desa Pejarekan. Nah, adapun tim pelaksana yang terlibat dalam kegiatan ini, saya sendiri, Niwan Skirti, sebagai Ketua Pelaksana. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Angga Damiati Yangkes sebagai anggota. Yang ketiga, Ibu Dr. Lucy Sri Musmini, SEMSIAK. Yang keempat, anggota keempat, Puturia Astria SE MAK AK. Kemudian anggota yang kelima, Inyoman Sudarmade SOMO. Kemudian mahasiswa yang terlibat, yang pertama Putu Dea Karisa, yang kedua Niputu Tania Sinta Dewi, dan yang ketiga Komang Putri Utari. Nah, kita bergerak dari potensi atau analisis existing daripada Desa Pejarakan. Nah, Desa Pejarakan sendiri yang berada di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, di sini memiliki sumber daya alam melimpah, namun belum bisa diolah secara optimal. Nah, dari sumber daya yang ada, yang terbanyak di sini, yang pertama ada ikan. Ibu itu adalah 1.605,97 kuintal itu per tahun. Kemudian lahan kacang tanah di sini ada sebesar atau seluas 135 hektar dan juga kelapa. Nah, dari potensi ini, permasalahan utama yang dihadapi oleh baik itu kelompok wanita tani dan kader PKK, itu ada 3 permasalahan utama. Yang pertama itu adalah kurangnya diversifikasi produk olahan, ya, yang dari hasil pertanian tersebut hanya dijual secara mentah. Kemudian dari sisi aspek manajemen yang masih tradisional dan belum memanfaatkan teknologi yang berkembang seperti HP. Kemudian juga lingkup pemasaran yang terbatas. Jadi di sini masih pemasarannya menggunakan pasar tradisional dan belum bisa menggunakan melalui media online. Nah, dari 3 permasalahan tersebut, maka kami tim pengabdian pada masyarakat itu mempunyai tujuan itu dalam program pemberdayaan ini adalah meningkatkan keterampilan yang terdiri dari 20 anggota kelompok wanita tani dan juga kader PKK itu dalam mengolah hasil pertanian dan juga perikanan. Adapun program yang kita lakukan, yang pertama adalah pelatihan diversifikasi. Nah, di sini akan mengolah itu kacang tanah menjadi selai dan juga ikan laut itu dijadikan abon dengan teknik pengemasan yang menarik. Nah, kemudian dari sisi manajemen usaha, nah ini kita akan berikan latihan bagaimana usaha-usaha kecil ini dapat diperhitungkan dalam bentuk pembukuan sederhana yang mudah dipahami, sehingga mereka tertarik untuk bagaimana mengelola daripada produk hasil diversifikasi ini. Kemudian kami juga memberikan pelatihan tentang pemasaran digital dengan memanfaatkan HP yang dimiliki oleh setiap anggota. Nah, di situ melalui Instagram yang akan dilatihkan oleh tim. Nah, dari hasil ini, kita akan mempunyai manfaat nantinya, yaitu yang pertama tentu harapannya adalah bisa meningkatkan dari sisi pendapatan. Nah, dibandingkan dengan ketika menjual produk itu secara mentah,
kemudian kita diversifikasi menjadi produk olahan, tentu ini mempunyai nilai lebih dari sisi kenaikan harga atau value dan juga ketahanan daripada bahan-bahan tersebut, baik itu kacang maupun ikan. Nah, yang kedua itu adalah usaha mandiri. Jadi ini bermanfaat juga untuk pengembangan usaha mikro yang mandiri dan efisien dengan sistem manajemen usaha yang baik dan terstruktur. Kemudian juga jangkauan pasar yang lebih luas ya melalui pemasaran digital di media sosial yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Jadi di sini tidak terbatas hanya pada pasar lokal saja, tetapi sudah bisa memasarkan secara online. Dan itu kelebihannya tidak memerlukan tempat. Nah, kemudian yang terakhir adalah sinergi yang positif. Di situ ada terjalinnya kerjasama berkelanjutan ya antara perguruan tinggi, Undiksa terutama dengan masyarakat desa untuk pengembangan kapasitas. Kemudian tahapan pelaksanaan program. Nah, ini kita ada 3 tahapan, mulai dari tahap persiapan, ini berkoordinasi dengan perangkat desa, kemudian kelompok sasaran, dilanjutkan dengan persiapan penyusunan materi pelatihan, resep-resep olahan, serta persiapan untuk narasumber yang kompeten, ya, dan kebetulan di sini narasumbernya adalah sebagai anggota pelaksana kegiatan. Nah, yang kedua tahap implementasi atau pelaksanaan. Di sini kami melangsungkan kegiatan pelatihan pembuatan produk dengan pendampingan yang langsung dari saya sebagai memiliki ahli di bidang boga, kemudian dari aspek pembekalan manajemen usaha kecil, nah itu dilakukan oleh tim anggota yang kompetensinya di bidang akuntansi, dan juga pelatihan pemasaran digital. Nah, selanjutnya kita akan adakan monitoring, yaitu tahap evaluasi oleh tim, saya sendiri dan anggota untuk memastikan bahwa implementasi ini berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Nah, pengolahan untuk diversifikasi produk di sini berfokus pada pengembangan 2 jenis produk olahan utama yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dengan teknologi modern. Yang pertama itu adalah selai kacang tanah. Di sini mengolah selai kacang tanah yang merupakan hasil pertanian lokal menjadi selai yang berkualitas, ya. Kemudian dengan pengemasan yang menarik itu menggunakan toples, ya. Kemudian dari sisi kandungan gizi adalah sangat tinggi. Nah, demikian juga terhadap abon ikan. Nah, diversifikasi hasil perikanan menjadi abon ikan dengan cita rasa yang khas dan daya tahan yang lebih lama sehingga mampu untuk memperluas pasar. Jadi proses pengawetannya di sini menggunakan minyak, ya, pengawetan alami, kemudian kemasan yang menggunakan kaleng kaca, kemudian juga kemasannya adalah autentik yang lokal karena tidak menggunakan bahan-bahan pengawet. Jadi tampilannya seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, ini ada 2 jenis sabun, abon yang tanpa minyak dan abon yang dengan minyak. Kalau yang ada dengan bawang gorengnya, ini yang tanpa minyak. Dia menggunakan cairan berupa santan yang terus dikeringkan dengan cara sangrai. Sedangkan yang menggunakan minyak, ini seperti abon biasa itu yang digoreng. Tetapi harus juga ditiriskan sehingga kadar minyaknya menjadi rendah. Nah, hasil pelaksanaan program, program berhasil ini dilaksanakan pada tanggal 8 September dengan partisipasi aktif peserta dan pencapaian target yang memuaskan. Nah, rata-rata penilaian keberhasilan program di sini dicapai skor 85%. Kemudian dari sisi kehadiran peserta itu 100%, ya, di mana jumlah yang kita harapkan 20, yang hadir itu sudah 20. Nah, skor evaluasi yang dimaksud di sini
mulai dari evaluasi kelayakan produk ya, dari sisi bagaimana ibu-ibu ini membaca resep, kemudian menyiapkan bahan, mengolah sampai dengan mengemas. Nah, kemudian dari aspek manajemen juga demikian. Dari sisi bagaimana ibu-ibu menyimak penjelasan, kemudian diberikan pelatihan untuk perhitungan sederhana. Nah, itu semuanya mampu dicapai sebanyak 8. Jadi ini dimungkinkan karena ya ini baru pertama kali dilaksanakan program seperti ini. Namun yang menjadi apresiasi yang tinggi kehadiran peserta itu adalah 100% dan mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir program. Nah, sebagai indikator dari keberhasilan program ini, yang pertama tentu adalah kehadiran peserta, yaitu yang berpartisipasi 100%, menunjukkan minat dan komitmen yang tinggi peserta terhadap program pemberdayaan ini. Yang kedua, dari sisi penguasaan resep. Jadi ibu-ibu yang mengikuti praktek langsung sangat cermat untuk membaca resep sehingga tidak ada kesalahan di dalam proses pengolahan. Nah, kemudian secara struktur organisasi, nah ini sebenarnya sudah terbentuk organisasi di tingkat kelompok wanita tani dan juga PKK. Namun di sini dipertegas untuk keberlangsungan organisasi ini dan juga pemberdayaan di setiap seksinya, terutama pada seksi pengolahan atau produksi untuk makanan yang bisa dijual. Nah, kemudian dari keberhasilan media sosial, nah ini sudah dilakukan, ada ibu-ibu yang memang sangat berminat untuk mengembangkan media sosialnya menjadi sarana untuk menjual. Jadi sudah juga dilatihkan bagaimana mengelola Instagram dari ibu-ibu ini supaya mampu dijadikan untuk media online untuk berjualan. Nah, dampak dan keberlangsungan program ini, nah program pemberdayaan ini berhasil menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat desa Pejarakan dan juga menjadi model untuk yang dapat direplikasi. Nah, yang pertama adalah dampaknya dari sisi kemandirian ekonomi. Nah, kelompok sasaran di sini mampu menjalankan usaha secara mandiri dengan produk berkualitas dan manajemen yang baik. Ini disebabkan oleh dari sisi peralatan yang diperlukan, bahan, nah itu tidak susah atau tidak sulit. Semuanya mudah diadakan. Kemudian produk unggulan desa. Nah ini nampaknya sangat disambut dengan baik oleh kelompok PKK di situ dan juga kelompok wanita tani. Bagaimana nantinya produk dari selai kacang dan abon ikan ini akan menjadi produk unggulan desa yang dikemas secara modern dan dipasarkan secara luas. Nah, ini nantinya harus kita bisa tindak lanjuti. Artinya memantau, mungkin di bulan-bulan berikutnya kita lihat seberapa kelompok wanita ini mampu untuk melanjutkan kegiatan. Nah, demikian juga dari sisi pemasaran secara modern. Nah, pemanfaatan media sosial ini untuk promosi produk itu untuk memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Nah, ini sudah diajarkan pula. Kemudian dampak terhadap pemberdayaan perempuan. Nah, di sini penguatan peran perempuan sebagai pelaku ekonomi produktif yang berkontribusi pada pembangunan desa. Nah, yang terakhir adalah kerjasama berkelanjutan. Nah, ini harapan kami terjalin hubungan kerjasama antara Undiksa dan masyarakat tetap terjaga untuk pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Nah, program ini membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat, masyarakat desa dapat mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi program serupa
di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya menghaturkan para sandi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan selamat siang.